Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Putri Novanti dengan nomor BP 19 1053 3004, jurusan International Accounting, Universitas Andalas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang COVID-19 pandemi dunia terhadap ideologi dari filsafat Pancasila. Permasalahan yang terjadi yang diakibatkan adanya COVID-19 berhubungan dengan filsafat hidup, yaitu Pancasila. Di sini nanti akan dikaitkan dengan beberapa kasus yang ada dengan sila-sila yang ada. Baik, sebelum itu kita bahas dulu tentang apakah itu COVID-19. Virus corona atau Severe Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan manusia. Infeksi virus corona pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menyebar dengan sangat cepat, bahkan telah menyebar hampir ke semua negara, termasuk Indonesia yang hanya dalam beberapa bulan saja. Hal itu pun membuat beberapa negara menerapkan kebijakan lockdown untuk mencegah penyebaran virus tersebut. Sedangkan di Indonesia, pemerintah mengeluarkan kebijakan PSBB untuk menekan virus tersebut. Terhadap kekhawatiran yang dirasakan oleh pemerintah, tidak siap untuk menghadapi virus mematikan pada saat korban jiwa di seluruh dunia mencapai 3.000 jiwa. Hingga saat ini di Indonesia, kasus positif virus corona telah mencapai 10.000 orang. Menurut data terbaru, corona di Indonesia update tanggal 3 Juni 2020, positif corona telah mencapai 28.233, meninggal dunia 1.698, dan sembuh sebanyak 8.406. Lalu bagaimana dengan gejala dari COVID-19? Yang pertama adalah batuk, yang kedua kelelahan, yang ketiga sesak napas, yang keempat terasa ngilu di seluruh tubuh, dan yang kelima, jika kondisi sudah parah, maka akan menyebabkan infeksinya pneumonia, sakit di bagian perut, serta nafsu makan berkurang. Beberapa video yang beredar di sosial media, di sana memperlihatkan orang yang sedang berdiri saja pun tiba-tiba saja jatuh dan pingsan, bahkan ada yang kejang-kejang. Hal ini merupakan gejala dari COVID-19. Gejala tersebut biasanya muncul setelah 14 hari dihitung setelah orang tersebut melakukan kontak fisik dengan orang yang terinfeksi virus corona. Lalu, apakah langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mencegah COVID-19? Pemerintah Indonesia telah melakukan langkah-langkah untuk mencegah dan menangani serta bagaimana untuk menghadapi virus corona. Beberapa langkah yang dilakukan adalah membentuk tim gerak cepat di wilayah pintu masuk bandara, pelabuhan, dan pos jalur darat. Setiap orang yang akan memasuki wilayah ini akan diperiksa suhu tubuhnya. Pemerintah Indonesia melalui Surat Edaran Menteri Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran yang dikirimkan ke Dinas Kesehatan Provinsi untuk mewaspadai apapun kemungkinan yang akan terjadi. Pemerintah Indonesia melakukan dengan semaksimal mungkin untuk mengendalikan virus corona dengan membatasi kontak sosial antar orang. Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo, mengatakan, sudah saatnya sekarang untuk belajar di rumah, bekerja di rumah, dan beribadah di rumah. Saat ini, pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan PSBB di berbagai wilayah yang mempunyai kasus pasien positif yang tinggi. Indonesia juga menerapkan praktik social distancing yang merupakan praktik kesehatan yang bertujuan untuk mencegah orang yang terinfeksi virus melakukan kontak fisik dengan orang lainnya. Adanya COVID-19 di Indonesia menyebabkan beberapa sektor mengalami kerugian atau penurunan pendapatan per bulannya. Beberapa sektor yang dirugikan adalah sektor perekonomian dan sektor pariwisata. Sektor pariwisata di Indonesia menjadi tidak bisa berjalan karena harus tutup demi mencegah penyebaran virus tersebut. Tempat wisata ini ditutup sehingga mengakibatkan tidak adanya pemasukan pendapatan. Nah, tentu saja para pekerja di sektor ini dirumahkan, bahkan diberhentikan. Sektor pariwisata merupakan hal yang penting dalam perekonomian Indonesia, karena sektor pariwisata di Indonesia memiliki kontribusi devisa terbesar
setelah devisa hasil ekspor. Selain sektor pariwisata, karyawan di berbagai perusahaan lainnya ikut merasakan dampak dari adanya virus tersebut. Mereka terancam PHK dikarenakan beberapa pekerjaan tidak bisa dikerjakan di rumah, seperti pekerjaan yang memerlukan mesin khusus. PHK juga bisa dilakukan karena berkurangnya pendapatan. Selain itu, COVID-19 juga menyebabkan tingginya kurs dolar terhadap rupiah. Hal ini terus membuat menurunnya perekonomian yang ada di Indonesia. Situasi seperti ini membuat masyarakat lebih banyak berbelanja untuk keperluan bahan makanan dibandingkan dengan kebutuhan untuk dipakai. Hal ini menyebabkan tidak meratanya pendapatan. Toko yang menjual bahan-bahan makanan akan memiliki keuntungan bahkan berlipat-lipat, sedangkan toko yang lain tidak bisa jalan sama sekali. Kekhawatiran seperti itulah yang menyebabkan terjadinya kesenjangan. Nah, lalu bagaimana kaitannya dengan ideologi dari filsafat hidup, yaitu Pancasila? Kita sebagai rakyat Indonesia sangat diuji persatuannya dalam menghadapi masalah ini. Dengan partisipan dan dukungan penuh dari kita, sudah menjadi tanggung jawab bagi Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo, beserta jajarannya, untuk mengimplementasikan dan mewujudkan nilai-nilai yang ada pada Pancasila, yaitu pada sila kedua yang berkaitan dengan keadilan rakyat Indonesia. Dan kita juga harus memperlihatkan persatuan kita bangsa Indonesia untuk saling bahu-membahu dalam menghadapi pandemi ini. Hal yang bisa dilakukan bisa saja dengan saling memberi bantuan jika ada saudara kita yang memerlukan bantuan. Melihat penyebaran virus ini yang sangat cepat, kita sebagai rakyat Indonesia juga tolong-menolong untuk membantu pemerintah menghadapi dan menyelamatkan jiwa-jiwa saudara kita dari virus ini. Apabila tolong-menolong ini diterapkan dengan baik, tentu akan bisa memperbaiki perekonomian Indonesia, bahkan masalah-masalah lain yang sedang terjadi akibat adanya COVID-19. Kondisi seperti saat sekarang ini berkaitan dengan ideologi dari filsafat hidup kita, yaitu Pancasila. Hal ini sangat menguji kita semua. Jika kita bersungguh-sungguh mengakui adanya keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, seperti yang sama-sama kita tahu pada sila pertama, maka marilah kita untuk ikhlas serta tawakal menerima musibah ini sebagai takdir dan cobaan dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus memiliki kepekaan sebagai manusia yang adil dan beradab, seperti pada sila kedua. Jika kita tidak bisa menahan diri untuk tidak keluar rumah, yang biasa disebut dengan social distancing, yang ditegaskan oleh pemerintah, hal ini akan membuat semakin memburuknya kondisi di Indonesia. Untuk mengurangi penyebaran dari COVID-19 yang sangat cepat, diperlukan bagi rakyat Indonesia untuk mewujudkan nilai-nilai pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Seperti video dan berita yang beredar di sosial media, terdapat rekaman di suatu daerah yang menolak mobil ambulan yang membawa jenazah positif COVID-19, yang menyebabkan mobil ambulan tersebut harus putar balik. Terdapat juga berita, yaitu jenazah dari perawat yang merawat pasien positif COVID-19 juga ditolak. Padahal, kondisi seperti ini, dokter dan seluruh pekerja di rumah sakitlah yang memiliki jasa yang sangat besar. Mereka rela tidak pulang ke rumah, tidak bertemu dengan keluarga, demi menyelamatkan para pasien positif terinfeksi virus, serta menghentikan penyebaran virus tersebut. Sangat disayangkan sekali melihat tanggapan dari beberapa masyarakat yang menolak untuk dimakamkannya jenazah tersebut di daerahnya. Setelah mengetahui permasalahan yang terjadi akibat adanya COVID-19 di Indonesia, di sana kita bisa melihat bahwa tidak adanya penerapan pada sila kedua, yaitu keadilan bagi rakyat Indonesia. Selanjutnya, bagaimana solusi dari saya? COVID-19 merupakan pandemi dunia dan tidak bisa dianggap sebagai hal yang sepele. Mulai dari tenaga medis, pemerintah, bahkan seluruh rakyat negara harus saling bahu-membahu antar sesama. Seperti nilai yang ada pada setiap sila harusnya diterapkan. Sebagai contoh, semua orang memiliki hak untuk mendapatkan keadilan.
Rakyat Indonesia hendaknya mematuhi setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Menerapkan social distancing, menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan, menjaga tubuh agar tetap sehat. Jika merasa demam, segeralah melakukan pemeriksaan dan melakukan karantina mandiri di rumah. Dengan hal ini, dapat membantu para tenaga medis dan pemerintah untuk menghadapi wabah ini. Baiklah, sekian dari saya mengenai COVID-19 pandemi dunia terhadap ideologi dari filsafat Pancasila. Mohon maaf jika ada kesalahan, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.